Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Kita kembali dalam acara Santapan Rohani. Firman Tuhan hari ini bertemakan aman dalam perlindungan Allah. Aman dalam perlindungan Allah. Saya ambil dari kitab Mazmur pasal 27. Ya, kalau kita baca keseluruhan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Tapi tentunya saya tidak membacakan secara keseluruhan. Nanti Bapak Ibu Saudara baca sendiri di rumah masing-masing. Saya akan mengajak untuk membaca bersama dengan Bapak Ibu Saudara dalam ayat yang ke-5. Ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur pasal 27 ini adalah dari Daud, ya, dari Daud. Ayat dikatakan aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud dikatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara, Bapak Ibu, sudah yang sekian kalinya saya berbicara tentang Daud. Daud memang secara geografi dari masa kanak-kanak, masa remaja, salah satu diantaranya anak yang kurang begitu beruntung. Mengapa saya katakan kurang begitu beruntung? Karena kakak-kakaknya, ya mungkin saudara pernah dengar, kakak-kakaknya semua menjadi jenderal. Ya mungkin kalau sekarang pegawai negeri begitu ya, menjadi panglima perang. Tapi Daud ini hanya menjadi seorang gembala domba. Gembala domba itu domba ayahnya, bukan dombanya sendiri. Domba ayahnya. Nah, ketika di rumahnya mau diadakan pesta perjamuan hari raya Kurban, pun Daud tidak diberitahu. Ya, yaitu hari raya mengadakan upacara pemilihan raja. Ya, mengadakan pemilihan raja. Itu pun Daud tidak diberitahu. Kenapa? Karena tidak dianggap. Ya, tidak dianggap, tidak masuk hitungan. Tetapi hebatnya saudara, di dalam Samuel pasal 17, 16, 17 di sana dikisahkan hebatnya. Setelah diadakan pemilihan dari sekian anak-anak Isai yang gagah perkasa, ganteng, saudara, semua lewat, Tuhan katakan ini bukan yang dipilih Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat forum, muka, wajah, tetapi Allah melihat hati. Ketika itu Samuel berkata, hanya inikah anakmu? Oh tidak, masih ada satu lagi. Samuel berkata, kita tidak akan melakukan upacara ini sebelum yang satu ini datang. Dia tahu siapa yang dimaksudkan? Dia adalah Daud. Orang yang tidak masuk hitungan. Ketika dia dipanggil datang, saudara. Wow, Daud ini walaupun pulang dari padang rumput, dari mengembalakan domba, Alkitab mengatakan anak ini pipinya kemerah-merahan. Ada sinar wajah kemuliaan.
secara karisma bagi seorang gembala domba. Dan Tuhan mengatakan Samuel itu orangnya yang aku pilih. Saudara, itu sebabnya Daud berani berkata, ya, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya. Daud tidak serta-merta tanpa menghadapi persoalan, tanpa menghadapi permasalahan, tidak. Ayat selanjutnya dikatakan, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, ya, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Kenapa, saudara? Karena ada Tuhan. Daud hanya percaya kepada Allah, Allah yang menjadikan langit dan bumi serta isinya. Ya, bahkan Allah sanggup melindungi dalam pondoknya, dikatakan dalam ayat yang kelima. Ya, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di dalam kemahnya, di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudara, itu kenapa? Karena Daud tahu ada Tuhan yang berpihak kepada Daud. Satu hal, Daud membuat hati Tuhan itu senang. Kenapa Daud membuat hati Tuhan senang? Kalau saudara baca dalam kitab Mazmur, satu kitab Mazmur ini, saudara, 80% adalah pemazmur Daud. Sebagian ada yang Musa, ada yang Hizkia, ada yang Bani Korah, ada yang Yudutun, ya. Tapi sebagian besar adalah Daud. Kenapa? Karena Daud orang yang paling banyak masalah. Orang yang paling banyak masalah, tapi orang yang paling banyak memuji Tuhan. Itu saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan takut dengan masalah. Saya ulang lagi, jangan takut dengan masalah, tapi takutlah akan Tuhan. Tuhan akan menyertai kita, melindungi, memelihara kita, menolong kita, menjaga kita, ya, dari bahaya. Bahaya mengancam setiap saat. Saya mau beritahukan, ya, bahaya setiap saat itu bukan baru sekarang. Pada zaman Elisa, saudara, zaman Elisa itu di dalam kuali saja ada maut, ada kematian, ya, saudara, ada maut, ada kematian di dalam kuali, apalagi di jalan, apalagi di padang gurun. Paulus mengatakan, bahaya maut di padang gurun, bahaya maut di laut, bahaya maut di kota, bahaya maut di desa, bahaya maut di rumah. Bahaya maut itu ada di mana-mana. Apalagi sekarang ini dalam masa pandemi. Bahkan sekarang bukan hanya 3, tapi 5. Ya, tapi 5. Tapi saya kasih satu lagi, hubungan intim dengan Tuhan. Ya, hubungan intim dengan Tuhan jangan pernah renggang dari kita. Karena hanya Tuhan yang mampu menolong saudara dan saya dari semua bahaya apapun. Saya mau beritahukan, sama-sama tidak kelihatan. Namanya virus itu zaman dulu, dari zaman dulu sampai sekarang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Dan itu pasti sangat mematikan. Sama-sama tidak dapat dilihat, kasat mata saudara nggak bisa melihat. Tuhan juga tidak dapat kita lihat. Kita tidak dapat melihat Tuhan, tapi kita percaya Tuhan itu ada. Dan Tuhan yang tidak dapat kita lihat itu, Dia menghidupi kita, Dia menghidupkan kita, Dia menyelamatkan kita, Dia membebaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan, takutlah akan Tuhan, maka kita akan dipelihara oleh Tuhan. Jadikan Tuhan itu menjadi tempat perlindungan kita.
Jadikan Tuhan itu menjadi tempat kota benteng kita, kubu pertahanan kita. Saudara, kita sadar kita manusia ya, yang rentan, yang mudah sakit. Ya, kalau udah sakit nggak bisa sembuh kemana? Mati. Kalau udah mati, jiwa dan roh kita kemana? Kalau tubuh kita jelas kembali kepada tanah, jiwa dan roh kita pastikan bahwa jiwa dan roh kita diterima Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena korbannya di atas kayu salib sudah menyelamatkan kita, membebaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Allah yang dipercayai oleh Daud pada saat itu juga Allah yang kami percayai saat ini. Kau yang telah bangkit dari antara orang mati, karena Kau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, dan Kau bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan kami, dan Kau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, dan Kau akan datang kembali untuk menjemput kami dan mengangkat kami bersama-sama dengan Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa untuk selama-lamanya. Kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati semua yang mendengar firman-Mu hari ini Tuhan, agar Engkau menjadi satu tempat perlindungan, kota bentengnya menjadi tempat pertahanan bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.